Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat channel YouTube, subscriber dan para subscriber, viewer semuanya, penonton channel YouTube Tia Tidak Official dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang penuh dengan berkah ini kita bisa bertemu kembali di dalam video konten tunanetra mengaji bersama saya Tia Tidak Aswaja, seorang yang masih belajar menuntut ilmu dan berbagi demi kemanfaatan bersama. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, tunanetra mengaji akan selalu membahas tentang keilmuan agama yang berhubungan dengan fikih, tauhid, mengaji, tajwid dan lain-lain, terutama ijazah atau amalan-amalan alternatif. Baik, kali ini saya akan membahas tentang dalil atau hukum mengucapkan usolli dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini kadang kalanya penting kita pelajari hukum-hukum yang seperti ini. Membaca usolli ini penting ya, walaupun nggak wajib sebenarnya kalau diucapkan. Tapi kadang kalanya ada yang ngomong ini bid'ah, sesat, syirik, gak ada dalilnya, gak dicontohkan oleh Rasulullah. Ini batil, ini syirikul akbar, bid'ah. Nah, hukumnya bid'ah, tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada contoh dari Nabi. Nah, masya Allah, kita berbeda pendapat itu boleh, saudara. Cuman kita itu saling menghargai, jangan saling menyalahkan. Dan bid'ah itu sesuatu yang baru, tapi dia itu merujuk kepada hadis bid'atu dhalalah, yaitu semua bid'ah itu adalah sesat. Nah, fadalalatin finnar, sesat itu tempatnya di neraka. Nah, yang membuat pecah belah ya ini nggak rukun. Pernahkah dicontohkan oleh Rasulullah, jemaah? Nah, misalnya begitu. Nah, ini bahaya. Padahal ulama kita itu memperbolehkan urusan ini. Bahkan bukan hanya kiai-kiai, tapi ulama seperti Imam Nawawi, Ibnu Ruslan, Imam At-Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Boleh kita melakukan sesuatu itu yang katanya bid'ah. Ternyata mereka mendukung dengan dalil-dalil yang ada. Sunnah membaca la ilaha illallah saat ada orang meninggal, misalnya begini gini. Ada hadisnya. Itu contoh saja nih, contoh ya. Nah, sekarang kita bahas bid'ahkah kita seandainya mengucapkan usolli dalam sholat, sebelum sholat. Ini saya nukilkan dari kitabnya seorang ulama yang sudah populer, sudah masyhur, bahkan di kalangan Wahabi. Ini kitabnya juga dikaji, tapi kitab yang lain, tapi ulamanya ini, pengarangnya ini. Ini kenapa kok nggak dibaca? Padahal ya dia ngaji kitabnya orang ini, tapi kenapa kok seakan-akan nggak dipakai, lingkari gitu. Ini saya nukilkan dari sebuah kitab yang bernama Minhajut Talibin juz ula, juz 1 halaman 26. Pengarangnya yaitu Syekh Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi atau Imam Nawawi rahimahumullah. Baik, di sini saya bacakan kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
wan niyatu bil qalbi wa yundabun nutqu qubailat takbiri. Niat adalah niat itu letaknya di dalam hati. Ya. Niat itu letaknya di mana? Di dalam hati. Nah, niat itu ya hati. Jadi nanti niat terus kita menyengaja itu namanya niat. Aku niat ini rek, tapi nggak dilakukan, ya nggak niat berarti. Ya, gitu. Di sini dikatakan wan niyatu bil qalbi. Niat letaknya di dalam hati. Niat itu adalah di dalam hati. Wa yundabun nutqu qubailat takbiri. Dan sunnah untuk melafadzkannya saat sebelum membaca takbir. Yang dimaksud di sini apa? Takbiratul iqram. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adan umanillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, di sini Imam Nawawi, yang mana ini yang dikaji kitabnya di Wahabi juga, Arba'un Nawawiyah. Nah, biasanya gitu ya. Kalau di radionya ya. Ini mengatakan usolli atau niat dilafadzkan, diucapkan ini sunnah malah. Tapi sebagian dari mereka ada yang memfitnah, katanya Imam Nawawi nggak setuju masalah ini. Padahal di kitabnya sudah jelas. Bahkan di dalam kitab yang lain, Ibnu Hajar al-Haytami juga itu dan lain-lain itu ya sama. Niat ini melafadzkan ini dianjurkan. Bahkan di dalam kitab yang lain diterangkan untuk menghindari perbedaan pendapat yang mengatakan melafadzkan perbedaan pendapat yang mengatakan apa ya itu. Di antaranya itu biar nggak dikira wajib. Bahasanya apa ya kalau nggak salah, niat tanpa diucapkan atau apa itu. Makanya dianjurkan ini niat. Tapi itu saya kurang paham. Ya kita ini aja skip. Ada yang ini ya, ini yang jelas ini dikiaskan dengan orang yang mau naik haji, itu ada niatnya. Nah, ini ulama mengkiaskan kalau mau sholat membaca ya niat-niat itu. Usolli fardal dhuhri, usolli fardal asri, usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i, usolli fardhu subhi rak'ataini misalnya, dan seterusnya. Nah, ini ulama itu mengatakan boleh, bahkan disunahkan untuk dilafadzkan. Ini saya pernah dengar dari teman dan dia juga heran. Katanya yang memperbolehkan itu ulama Hanafi, Syafi'iyah nggak boleh, bohong itu. Ulama Syafi'iyah malah banyak yang menganjurkan seperti itu. Contohnya Imam Nawawi ini. Tak bacakan lagi, ya. Wan niyatu bil qalbi wa yundabun nutqu qubailat takbiri. Niat adalah di dalam hati. Namun disunahkan untuk dilafadzkan qubailat takbiri, sebelum mengucapkan takbir. Nah, gitu. Ngopi dulu sahabat. Jadi seperti itu. Makanya jangan suka gampang-gampang menuduh bid'ah, apalagi memfitnah ulama. Katanya Imam Syafi'i itu nggak suka gini, tapi ternyata di kitabnya ada. Nah, kapan-kapan ini saya ingin membahas tentang membaca Quran di kuburan. Ini dalil dari kitabnya Imam Nawawi ada, bahkan ini dikaji sama Wahabi. Terus di dalam kitabnya Mazhab Hambali juga ada. Nah, nanti akan saya bahas insyaallah di waktu yang lain
di waktu yang akan datang. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.